Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Elegi Cinta untuk Kinan, melanjutkan dari part kemarin. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu meributkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like. Oke, terima kasih, and so just try keep up with me. Ia mulai memukul-mukul kakinya yang menjadi penghambatnya selama ini. Bulu-bulu di tangannya juga seketika membuatnya kesal. Ia mendorong kursi rodanya dan mulai mencari-cari gunting dalam laci mejanya. Begitu ia mendapatkannya, ia mulai memotong bulu-bulu di tangannya dengan perasaan bercampur aduk. Marah, kesal, sedih menjadi satu. Ia makin berharap sebaiknya tak dilahirkan saja, karena hanya mendapatkan kebencian dan tatapan muak, baik dari mamanya juga Biksara yang baru saja memarahinya. Ia benci pula pada bulu yang begitu banyak dan dengan kasarnya ia memotongnya begitu saja. Tanpa sadar beberapa kali ia melukai tangan dan tubuhnya. Ia tak peduli. Kini ia akan beralih memotong bulu yang ada di wajahnya. Tanpa cermin, nekat dilakukannya. Aku memang seperti monyet. Wajar saja mama malu dan jijik melihatku. Namun baru saja akan memotongnya, tiba-tiba suara anak kunci diputar dan tak lama Biksara menghambur berlari mengambil paksa gunting yang ada di tangan Kinan. Apa yang kamu lakukan? Kamu bisa terluka. Kilat mata Biksara terlihat. Ia sangat murka terhadap apa yang anak majikannya ini lakukan. Mama juga Bibi tidak akan pernah suka dengan cacatku. Kalian juga tidak suka dengan bulu-bulu seperti monyet ini yang ada di seluruh badanku. Aku akan membersihkannya buat kalian. Biar aku sama dengan kalian nanti. Apa salah? Saut Kinan dengan mata berair. Biksara menyimpan gunting di dekat pintu keluar. Kemudian ia kembali melangkah menghampiri Kinan dan memeluknya cepat. Badan Biksara berguncang, tanda ia menangis terseduh-seduh. Sebentar saja. Setelahnya ia menyeka air matanya lalu mengurai pelukanya dan menatap wajah Kinan. Kamu tidak boleh melakukan lagi ya. Coba lihat, kamu terluka karena sudah nekat menggunting semuanya begini. Tidak ada yang tidak menyayangimu. Mama Elena marah karena dia sayang, dan dia justru lebih perhatian sama kamu. Makan dan minummu selalu ia perhatikan. Bibi juga sangat menyayangimu. Jangan pernah ragukan itu, tutur Biksara. Bukan makan dan minum saja yang Kinan butuhkan, Bi. Kasih sayang mama yang tak pernah ia berikan. Sampai kapan aku terkurung di sini dan kapan juga mama akan menerimaku sebagai anaknya. Anak yang benar-benar ia lihat, ia peluk, dan ia tatap dengan tatapan seorang ibu untuk anaknya. Bukan tatapan jijik melihat cacatnya Kinan dan bulu-bulu yang seperti binatang ini. Kinan tahu jika mama tak pernah benar-benar menyayangi Kinan. Seharusnya mama membiarkan saja Kinan mati hingga tak membuat malu lagi. Tangis Kinan pecah. Ia kelihatan rapuh sekali. Biksara tak tahu harus berbuat apa lagi menghadapi kemarahan dan kekecewaan anak yang sudah ia anggap seperti anaknya itu. Ia pun merasakan betapa hancur hati gadis tersebut. Ia hanya bisa memeluk dan menenangkan gadis tersebut. Tenangkan dirimu sayang. Semuanya tidak seperti yang kamu pikirkan. Bibi yakin semuanya akan baik-baik saja. Mamamu sangat menyayangimu. Bibi akan berusaha berbicara pada Mama Elena
supaya kamu bisa bepergian nantinya keluar rumah dan tidak di sini terus tiap waktu, ya? Bujuk Bi Sarah. Tidak perlu, Bi. Sampai kapanpun aku akan tetap di sini. Di sini memang tempat yang lebih baik untukku. Bagi Mama, jangan pernah ajukan pertanyaan itu pada Mama. Mama akan marah dan Bibi juga akan ikut-ikutan dimarahi. Sudahlah, Bi. Mungkin memang Kinan terlalu manja dan terlalu minta banyak perhatian. Bibi pergilah. Aku tidak apa-apa. Aku hanya ingin butuh sendiri, usir Kinan. Rasanya ia sudah terlalu malas mendengar janji Bi Sarah kali ini. Janji yang akan sulit ia penuhi. Seharusnya juga Kinan tidak pernah melibatkan Bi Sarah, yang hanya bertugas memenuhi semua kebutuhan saja, tanpa bisa berbuat apa-apa. Bi Sarah hanya pesuruh dan bukan pembuat keputusan di rumah ini. Kinan harus paham akan hal itu. Perlahan Bi Sarah melepaskan pelukannya, kemudian mengambil gunting yang ia letakkan begitu saja dekat pintu keluar, lalu kembali menutup pintu dan menguncinya, meninggalkan Kinan yang hidupnya hampa. Kinan mendatangi bekas bulu yang ia gunting di lantai. Bekas guntingan di tubuhnya juga tak karuan. Ia hanya bisa menyesal. Makan siang dan makan malam yang Bi Sarah bawakan pun tak ia sentuh. Sama sekali tidak ada seleranya membuka mulutnya. Ia lebih memilih berbaring dan sesekali menangis. Matanya sampai sembah, tak ia hiraukan. Saat malam hari, tiba-tiba mamanya bersama Bi Sarah mengunjungi ruangannya. Dari wajah Elena sudah bisa dipastikan ia sedang murka. Kamu maunya apa? Sengaja tidak mau makan? Mau mati kamu? Nggak usah sok manja. Minta perhatian dan ujung-ujungnya hanya menyusahkan orang di rumah ini saja. Sekarang juga kamu makan dan jangan pernah protes apapun. Aku mau menikah besok dan aku tidak mau ada drama kamu sakit ataupun itu namanya, bentaknya. Kinan tak menjawab. Ia hanya diam saja tanpa air mata yang sudah kering sejak siang tadi. Kinan tidak drama, Mah. Mama saja yang memang membenci Kinan. Seandainya sudah menikah, pasti Mama lebih membenci Kinan lagi, jawab Kinan dengan wajah datar. Entah datang dari mana keberanian itu muncul, membuat bola mata Elena membulat kaget. Beraninya kamu berkata begitu? Siapa yang sudah berani mengajarimu untuk tidak dengan orang tua? Hah? Dasar memang anak tidak tahu diuntung. Sudah cacat masih saja bertingkah. Memangnya kenapa kalau aku menikah? Memangnya ada hubungannya denganmu? Tidak kan? Bukannya merasa apa yang dikatakan Kinan benar, Elena malah semakin naik emosinya. Melihat anak semata wayangnya kini sudah mulai bisa memberontak dan melawannya, meski hanya dengan kata-kata saja. Namun semua sudah terwakili kelakuan gadis berbulu tersebut. Elena semakin geram dan langsung mendekat lalu menampar begitu saja wajah Kinan. Ia benar-benar ingin memberi pelajaran pada Kinan agar lebih sopan lagi pada orang tua saat berbicara. Kinan memegangi pipinya yang terasa panas dan perih tersebut. Ia kini melirik sinis pada Elena. Akibat rasa kesalnya yang sudah membuncah, membuatnya tak bisa lagi menahan diri. Bi Sarah mendekati Kinan dan ingin memeluknya. Namun gadis tersebut malah menepis tangan ART tersebut dengan kasar. Bi Sarah sendiri pun syok. Lihat sendiri, akibat kamu terlalu memanjakan dia. Dia sudah berani melawan. Orang ini rupanya lupa jika tidak ada kita, dia tidak mungkin bisa apa-apa. Kalau hanya mengandalkan tubuhnya, terutama kakinya yang tidak bisa digerakkan itu, mau minta bantuan sama siapa lagi? Dasar benar-benar anak tidak tahu diri, sengit Elena. Sudahlah Nyonya, tolong maafkan Non Kinan. Ia tidak bermaksud begitu. Nanti biarkan Bibi yang bicara sama Non Kinan. Tolong ya Nyonya. Lebih baik Nyonya menggunakan waktu luang untuk melakukan persiapan pernikahan yang akan dilaksanakan besok, ketimbang mengurus urusan Non Kinan. Non Kinan akan tetap menjadi urusanku saja. Bi Sarah meminta majikannya tersebut untuk segera pergi dari hadapan mereka. Baiklah, kamu urus dia baik-baik.
Jangan sampai membuat tingkah lagi. Lihat saja tubuhnya yang sudah digunting bulunya yang gak jelas itu. Guntingnya kemana-mana. Bukannya menjadi bagus tapi malah semakin buruk. Sebut Elena. Memandang jijik tubuh Kinan yang belum lama ini. Bulu tubuhnya yang membuatnya terlihat spesial ini malah kelihatan tak karuan. Oh ya, satu lagi, Bi. Pastikan saja ia juga tidak membuat tingkah ketika aku melaksanakan pernikahan. Kamu tahu kan, Bi? Pernikahanku akan dilaksanakan di rumah ini saja. Karena aku tak mau pesta terlalu besar dan hanya menghabiskan uang saja. Terangnya. Iya, Nyonya, saya tahu. Bagaimana dengan pernikahannya, Nyonya? Kapan tepatnya? Besok akan dilaksanakan? Tanya Bisara dengan mimik wajah yang sulit diartikan. Baguslah kalau kamu sudah paham. Besok akan dilaksanakan pukul 9 pagi. Oh ya, kamu siapkan juga kamar tamu dan kamar satunya lagi. Dengan kamu bersihkan ya. Aku akan menyambut calon suami dan kedua anak sambungku. Jawab Elena membuat alisnya menaut. Baiklah, Nyonya. Sebentar saya akan membersihkan ruangan khusus tidur tamu dan kamar yang satunya lagi. Bisara tanpa banyak bicara melaksanakan apa yang diperintahkan oleh majikannya. Bisara dan Elena lalu meninggalkan Kinan sendirian di ruangannya dengan isak tangis yang tidak terdengar karena Kinan berusaha meredanya. Ia hanya benar-benar merasa sakit hatinya mengetahui mamanya menikah lagi. Kinan sangat yakin perhatian mamanya mengenai dia pasti akan terbagi dengan suami dan kedua anak sambungnya nanti. Pasti juga ia tidak akan mau membiarkan aku ketahuan dan diketahui suami juga kedua anak sambungnya. Selama ini aku selalu ia kurung karena tak mau menanggung malu, apalagi saat ada suaminya dan anak sambungnya. Kinan bermonolog. Jika itu terjadi, Kinan mau tak mau harus menggigit jarinya, merasakan pedihnya dilupakan, tidak dianggap, dan entah untuk apa sampai sekarang mamanya terus membiarkan ia hidup. Mungkin saja karena mereka kasihan, karena tidak tega ingin melenyapkan anak seperti dirinya. Buat apa sih aku dibiarkan hidup jika hanya ingin disiksa terus seperti ini? Ujarnya menggumam. Kinan memandang lukisan yang sempat ia lempar ke sana sini. Dari sekian banyak lukisannya, hanya lukisan danau dan air terjun saja yang menjadi favoritnya. Pernikahan antara Elena dan Haris begitu mewah juga terkesan elegan. Tamu-tamu penting yang notabene adalah tamu dari rekan bisnisnya, teman kantor, dan tentu saja keluarga mempelai prianya. Kedua anak sambung Elena yang ternyata kembar bernama Sita dan Sinta. Mereka kembar identik sehingga sangat sulit untuk dibedakan. Banyak tawa ceria yang terjadi selama pernikahannya Elena. Elena pun nampak sangat bahagia. Bisara tetap memastikan acara pernikahan berjalan lancar dengan meminta Bisara fokus pada urusan dapur, urusan makan para tamu. Kamu beruntung, Loris. Kamu mendapatkan Elena yang begitu sempurna. Ia memang janda tapi belum punya anak. Juga jadi kedua anakmu kamu pasti akan dianggap sebagai anak kandungnya sendiri, ujar mamanya Haris, Belinda. Belinda terlihat angkuh dengan memegang kipas tangan yang sengaja ia lambai-lambaikan di depan wajahnya. Ia berbicara empat mata sama anaknya setelah prosesi pernikahan usai dilaksanakan. Iya, Mak. Aku senang sekali. Apalagi Elena dengan ikhlas mengatakan bahwa ia sangat ikhlas dan tulus menerima keberadaan Sita dan Sinta. Dengan begitu, aku tidak akan kesulitan lagi mengurus kedua anakku yang kelewat manja itu. Sudah ada Elena yang siap menjaga mereka. Kebutuhan mereka juga dipenuhi oleh ART-nya, Bisara. Kalau tidak salah namanya, urai Haris. Iya, setidaknya kita bisa menikmati hartanya tanpa kamu bekerja keras nanti. Mama lihat istrimu itu bucin sama kamu, makanya ini kesempatan buat kamu untuk memanfaatkan peluang ini sebaik mungkin. Tapi ingat, seperti apa yang Mama bilang, kalau kamu wajib mepet terus sama Elena. Pastikan ia hamil, supaya ia semakin sayang sama kamu dan sulit mau lepas dari kamu. Saran Belinda dengan pelan berbisik. Tenang, Ma. Semua umpan kita akan segera dimakan sama yang punya rumah mewah ini. Aku senang
akhirnya bisa menjadi pendamping Elena. Dengan begitu, apa saja yang kita inginkan akan dengan mudah kita dapatkan. Haris tanpa sengaja tergelak, membuat beberapa pasang mata melihatnya dengan pandangan yang sulit diartikan. Lagi bicara apa sih? Kau kelihatannya seru sekali, sayang. Elena tiba-tiba sudah ada berdiri di hadapan mereka. Elena tak segan langsung menggelayut mesra di pundak suami yang baru dinikahi 1 jam yang lalu ini. Lagi bicarain kamu, sayang, kata mama aku. Aku termasuk laki-laki yang paling beruntung bisa mendapatkan kamu. Bayangkan saja, umuran aku yang sudah belasan tahun dan sudah gede, masih mau kamu terima sebagai anakku. Beda dengan calon-calon istriku sebelumnya. Mereka semua hanya menginginkan cintaku saja, tapi tidak dengan anakku. Urai Haris meyakinkan. Elena tersipu malu. Bisara yang mendengar pembicaraan mereka tak jauh dari sana mencibirkan bibirnya. Giliran anak orang lain, Elena begitu baik dan antusias ingin menyayangi mereka. Sementara ia lupa dengan anak kandungnya yang ia sia-siakan di dalam sebuah ruangan. Batin Bisara tak senang. Kinan tak tahu apa yang terjadi di luar sana. Ia hanya mendengar sayup-sayup suara ramai orang bercakap-cakap yang membuatnya ingin tahu. Apa daya tak ada jendela yang benar-benar mengarah pada ruangan di dalam rumah. Ia hanya punya jendela yang bisa melihat ke arah halaman belakang, atau tepatnya mengarah ke posisi danau. Sejak pagi juga Bisara belum terlihat. Ia hanya mendapatkan roti dan kue-kue juga 2 kotak susu kemasan. Mungkin itu bisa digunakan untuk makan pagi sekaligus makan siangnya. Perutnya sudah terlalu keroncongan meminta diisi. Perlahan Kinan mendorong kursi rodanya dan mengambil semua makanan yang diletakkan di meja santai yang ada dalam ruangannya. Setelahnya ia mulai menyantap satu persatu makanan yang ada di sana. Baru saja menghabiskan 1 buah roti, ia mendengar suara orang tertawa cekikikan persis di depan pintu ruangannya. Kinan perlahan mendorong kursi menuju pintunya, lalu menempelkan telinganya di pintu. Suara tertawa itu semakin keras, dan ternyata persis di depan pintunya, sebab pintu terdengar seperti diketuk-ketuk oleh tubuh. Aku suka rumah ini, terutama barang-barang yang ada di sini. Semuanya terlihat sangat mewah. Tak menyangka Papa mendapatkan perempuan yang kaya, dan pastinya kita akan ikut-ikutan kaya. Aku tak sabar mama tiri kita akan memberikan kita satu persatu harta, uang yang dia miliki. Kata papa dan nenek, untuk sementara ini kita harus bersabar dulu dan bisa memanfaatkan situasi untuk pelan-pelan menguasai hartanya. Papa dan neneknya begitu antusias, ingin segera menikmati semua fasilitas yang dimiliki oleh mama tiri kita. Sebut salah satu suara perempuan. Iya, aku juga setuju. Sekarang ini saja untuk acara pernikahan yang katanya sederhana dilaksanakan di rumah saja sudah kelewat meriah. Aku suka sekali dan tak sabaran menunggu Papa menjadi tuan rumah ini. Tambah suara perempuan yang lainnya. Kinan terus mendengarkan percakapan 2 orang perempuan tersebut yang Kinan yakini untuk merugikan mamanya. Kinan meyakini bahwa mamanya dalam bahaya dan harus ada yang memberitahukannya sebelum semuanya terlambat, dan orang yang baru mamanya nikahi akan mengambil semua harta mamanya. Harta yang sudah lama mamaku kumpulkan. Tiba-tiba saja orang luar mau mengambilnya. Modusnya menikah dengan mama. Rasanya ini tak bisa dibiarkan. Aku akan memberitahukan mama soal ini. Cepat atau lambat apa yang direncanakan oleh suami baru mama akan membuat mama kehilangan semuanya. Kehilangan harta yang kami nikmati ini. Tak menyangka sama sekali mama akan menikahi orang seperti itu. Aku jadi penasaran ingin melihat siapa suami baru mama itu. Gumam Kinan dengan pelan. Terus, kamu mau kamar yang mana? Tanya suara perempuan yang satunya. Kalau aku sih terserah saja, karena aku pikir sebuah kamar tampak indah dan menakjubkan. Semuanya aku suka.
Tapi ada satu kamar yang menjadi favoritku. Di sana banyak lukisan-lukisan cantik dan perpustakaan kecil. Kalau aku mau ya di situ saja, sahut yang satunya lagi. Kinan melotot kaget, sebab ruangan yang disebutkan itu adalah ruangan kesukaannya untuk menghabiskan waktunya saat di luar ruangan. Ruangan tempatnya membaca sekaligus menaruh semua hasil karyanya. Ia tidak akan sudi jika ruangan itu akan jatuh ke tangan perempuan yang ia sendiri tak tahu siapa. Hanya tahu dari suaranya saja. Ingin saja ia berteriak untuk menjaga supaya perempuan itu tidak mengambil tempat kesukaannya. Akan tetapi ia melihat bulu-bulu di tubuhnya dan kakinya yang mengecil. Pasti akan membuat kedua perempuan proses berdiri di luar ruangannya akan terkejut melihat penampakannya. Ia takut jika mamanya sampai tahu, maka ia akan menghadapi kemurkaan mamanya yang pasti akan menciptakan neraka kecil buatnya. Akhirnya ia memilih menunda mengeluarkan suara. Kembali ia tempelkan telinga di pintu, berharap mendengarkan apa saja rencana yang akan kedua perempuan itu nantinya. Ia pasti akan menyampaikan kepada mamanya secara langsung, atau mungkin melalui bicara, dan itu pasti. Tadi aku baru saja melihat isi kamar mama tiri kita. Dan kamu tahu apa yang aku temukan? Ia punya banyak koleksi perhiasan di dalam meja riasnya. Memang kalau orang kaya pasti memiliki perhiasan yang membuat kita terpana. Aku tahu persis apakah itu berlian atau imitasi. Semuanya tampak indah berkilauan. Kalau aku mengambil satu atau dua perhiasan, mungkin mama tiri kita tidak akan keberatan karena ia begitu sangat baik pada papa. Suara itu membuat Kinan semakin gelisah. Perhiasan mamanya memang banyak dan hampir setiap waktu berganti. Kinan sangat yakin yang dipakai mamanya adalah asli berlian dan mutiara yang harganya pasti fantastis. Kinan sering melihat perhiasan menghiasi leher jenjang mamanya atau tangannya yang putih itu. Tampilannya memang selalu paripurna saat pergi ke kantor atau menghadiri pertemuan dengan para kliennya. Menurutku tidak masalah bagi mama tiri kita. Pasti dia tidak mempermasalahkan kalau hanya satu atau dua perhiasan saja. Sementara ia punya bejibun. Kamu yakin dia punya banyak perhiasan? Kalau memang banyak, aku pun menginginkannya. Nanti perhiasan itu bisa kita pamerkan pada teman-teman kita. Mereka yang menghina kita selama ini dengan bilang kita miskin atau apalah, pasti akan malu habis-habisan setelah ini. Tak sabaran ingin melihat reaksi mereka. Kita akan pergi ke sekolah, diantar oleh supir, dan dengan mobil mewah yang berjajar di luar sana. Iya, aku juga berpikiran begitu. Jika ia pasti tak mempermasalahkan satu atau dua perhiasannya diambil. Sangat yakin 5000%, karena aku sendiri yang membongkarnya saat acara prosesi pernikahan tadi. Semua mata orang tertuju pada pernikahan, dan aku jadi punya kesempatan untuk masuk ke dalam kamar besar yang aku yakin memang kamar milik mama tiri kita. Kamu tahu perhiasannya banyak sekali. Hah? Matanya saja rasanya tidak puas memandang perhiasan yang begitu berkilauan. Gila, papa bisa mendapatkan perempuan yang begitu kaya seperti dia. Ya kalau ingat kita dihina rasanya sakit sekali. Aku juga punya pemikiran yang sama denganmu. Aku ingin membalas perlakuan mereka, dan sudah tak sabaran waktu kita masuk sekolah besok. Kita minta diantarkan sopir ya ke sekolah, sebut yang satunya lagi. Kinan memijit pelipisnya yang terasa nyeri. Tak menyangka sama sekali suami baru mamanya bukanlah orang baik-baik. Suami barunya, nenek dari kedua perempuan yang sedang mengobrol di depan pintunya, punya maksud jahat yakni ingin menguasai seluruh harta mamanya. Hei, kenapa kalian di sini? Sejak tadi papa dan nenek kalian mencari. Sebaiknya kalian ke sana. Mama Elena juga sedang mencari kalian karena katanya ada perkenalan keluarga. Kepada para tamu, kalian kesanalah cepat. Kinan mendengar suara bicara tak jauh dari posisi pintu ruangannya. Kinan lega karena ternyata ada bicara. Kinan berniat akan bercerita pada bicara saja tentang kelicikan suami baru mamanya dengan modus pernikahan. Kinan ingin segera bicara tahu dan menyampaikannya pada mama Elena. Maka akan semakin cepat pula bertindak pada orang-orang toksik yang mulai menjalin hubungan dengan mamanya ini. Tak lama suara langkah cepat kedua perempuan itu terdengar menjauh dan suara anak kunci diputar.
Kinan memundurkan kursi rodanya dan menunggu Biksara membuka pintu. Beberapa detik berselang. Pintu pun terbuka. Nampak wajah Biksara yang terlihat kaget melihat Kinan sudah persis di depan pintu. "Tumben kamu sudah di sini. Ada apa?" tanya Biksara. Suami baru Mama dan keluarganya, termasuk 2 perempuan yang baru saja pergi dari sini, punya maksud untuk merampas semua kekayaan milik Mama. Ia menikah dengan Mama Elena karena ada maksud menghabisi semua harta Mama. Kinan benar tak sabaran, ingin menyampaikan apa yang baru saja ia dengar. Biksara nampak membeku di tempatnya. Mendengar hal tersebut membuat Biksara kaget, dan ia dengan gegas melihat keadaan luar, menengok ke kanan dan ke kiri. Setelah melihat keadaan aman, ia langsung menutup pintu dan mendorong cepat kursi roda Kinan. Setelah sampai di depan ranjang Kinan, ia pun menghentikan aksinya mendorong kursi roda milik anak majikannya tersebut. "Kamu mendengarkan tadi dari kedua anak kembar Haris ya?" tanya Biksara. Kedua anak perempuan itu kembar. Jadi nama suami baru Mama namanya Haris? Kinan malah balik bertanya. Biksara hanya menjawab iya, dan Kinan pun manggut-manggut. "Apa saja yang kamu dengar tadi?" tanya Biksara kembali. "Mereka sekarang ini akan pelan-pelan mengambil semua harta Mama. Kedua anak perempuan tadi malah sudah masuk kamar Mama dan katanya sudah melihat semua perhiasan Mama. Mereka berencana akan mencurinya 1 atau 2 perhiasan. Karena banyak, mereka yakin Mama tidak akan tahu perhiasannya diambil. Kata mereka tadi, Papa dan neneknya sudah merencanakan ini untuk merampas harta yang Mama miliki sekarang ini." Semuanya aku dengar dari percakapan mereka. Jelas sekali terdengar, karena mereka berbicara persis di depan pintuku ini, beber Kinan. Biksara nampak menarik nafas dalam-dalam, lalu mengembuskannya perlahan. Kinan memegang tangan Biksara, lalu memandangnya penuh arti. Pandangan itu sangat dimengerti oleh Biksara, bahwa Kinan pasti menginginkan supaya ia menyampaikan hal ini langsung ke Mama Elena. Biksara bingung karena harus mencari momen terbaik supaya bisa menyampaikan hal ini. Biksara juga yakin jika Kinan tidak pernah berbohong, itu artinya dia tidak mungkin merangkai kata-kata hanya untuk memisahkan mamanya dengan suami barunya tersebut. Meski sempat terjadi ribut antara Elena dan Kinan saat Kinan tahu jika mamanya akan menikah. "Ayolah Bibi pasti bisa memberitahu Mama tentang hal ini. Kasihan Mama jika sampai semua harta yang sudah capek-capek Mama cari dirampas begitu saja oleh orang lain. Tak mungkin Mama yang lelah mencari dan mereka enak-enak menikmatinya. Kinan takut kalau sampai ini terjadi." Wajah Kinan terlihat cemas. Biksara hanya bisa mengangguk pelan. "Bibi akan coba berbicara nanti dengan mamamu. Semoga saja ada waktunya Bibi bisa menyampaikannya. Semoga saja kita bisa secepatnya melakukannya," tambah Biksara. Atau kalau Biksara tidak bisa memberitahu nanti, seandainya Mama ke ruanganku ini, aku akan menyampaikannya langsung ke hadapan Mama," tukas Kinan. Inilah yang ditakutkan oleh Biksara, sebab Mama Elena terlihat bahagia dan tak sedetik pun rasanya ia melihat majikannya itu berpisah dari suami barunya. Dan Kinan mungkin belum tahu jika Elena tidak akan lagi mengunjunginya di ruangannya. Elena sudah memberitahunya kemarin. "Bi, mulai aku menikah nanti, sudah tidak ada kunjungan lagi ke tempat Kinan. Aku sudah tidak bisa dan aku takut calon suamiku dan keluarganya melihatku masuk ke ruangan Kinan dan akan mengetahui rahasiaku sudah melahirkan anak cacat seperti dia. Apalagi tampilannya persis binatang begitu. Aku malu Bi, orang taunya hidupku sempurna dan biarlah itu berjalan apa adanya. Kamu akan kutingkatkan gajimu untuk mengurus Kinan lebih lama dari biasanya. Hanya kamu yang bisa melakukannya.
sebab perhatian orang hanya tertuju padaku. Satu lagi, jadwal keluar ruangan juga sudah ditiadakan. Kasih tahu dia. Itulah yang disampaikan Elena padanya kemarin. Ia hanya bisa mengangguk, meski dalam hati kecilnya tidak bisa menerima apa yang dilakukan oleh Elena. Karena pernikahan majikannya itu seakan membuang langsung anak kandungnya. Kasihan Kinan, ia menjadi anak yang terlupakan. Bagaimana, Bi? Kita akan bekerja sama membuka kedok orang yang sudah menikahi Mama. Rahasia ini harus cepat kita buka, supaya Mama tidak terlalu lama tertipu oleh laki-laki itu dan keluarganya. Nanti setelah Bi Sarah menyampaikan ke Mama, begitu Mama kesini lagi, aku akan menambahkannya. Karena akulah yang benar-benar mendengar semua percakapan anak kembar itu, tambah Kinan, memecahkan lamunan Bi Sarah tentang apa yang dikatakan oleh Elena sebelumnya. Iya, Bibi akan cari waktu yang tepat dan cepatnya akan menyampaikan informasi ini pada mamamu. Kamu tenang dulu, ucap Bi Sarah. Ia sengaja tak mau memberitahu jika mamanya tidak akan lagi mau mengunjunginya setelah menikah. Ditambah tidak ada lagi jadwal keluar ruangan seperti biasanya. Kasihan sekali bila melihat mata gadis ini di depannya. Ia mungkin terlalu berharap semua masih dalam keadaan sebelum mamanya menikah. Bi Sarah sendiri bingung akan mengatakan langsung kepada Kinan. Kamu sudah makan, sayang? Maaf, Bibi jadi melupakanmu. Oh ya, sebentar lagi acaranya selesai. Dan mungkin sekarang ini semua orang sedang bersiap-siap untuk pulang. Bibi tadi kesini ingin melihat keadaanmu. Sebentar Bibi keluar untuk mengambilkan makanan, dan kamu langsung makan ya. Sebentar ya. Bi Sarah mengalihkan pembicaraan. Bi Sarah tak lagi menunggu jawaban Kinan. Ia langsung pergi keluar ruangan. Setelah hampir 20 menit barulah ia kembali dengan nampan penuh makanan yang enak-enak. Kinan yang kebetulan belum menyentuh nasi sejak tadi pagi segera mengeksekusi makanan yang ada di hadapannya. Makanannya semuanya enak-enak. Semua ini Bibi yang masak? Tanya Kinan masih terus mengunyah makanannya dengan sangat lahap. Iya, makanannya enak-enak semua, tapi bukan Bibi yang memasaknya. Karena Mama Elena memesannya di catering. Itu loh khusus pembuat makanan. Apalagi untuk acara-acara pernikahan begini. Bibi tidak akan sanggup memasak banyak begini sendirian. Kalau hanya masak setiap hari untuk makan Kinan sih, Bibi jagonya. Kalau masak untuk orang banyak, ya sudah pasti Bibi menyerah. Kinan yang mendengar kata-kata Bi Sarah tertawa, menampilkan giginya yang putih dan rapi itu. Kadang aku ingin sekali makan dengan duduk bersama begini, bersama Mama Elena. Tapi rasanya itu tidak akan pernah terjadi. Mama tidak akan betah berlama-lama di sini. Lebih banyak aku makan dihadapi sama Bibi Sarah aja. Bibi Sarah juga hanya melihatku makan, tapi gak mau makan sama-sama. Imbuh Kinan membuat mata Bi Sarah berkaca-kaca. Siapa bilang Bi Sarah tidak mau? Nih ya, kita makan sama-sama. Ucap Bi Sarah menarik kursi dan duduk berhadapan dengan anak majikannya itu. Kemudian mengambil nasi dan lauk. Sebentar saja sudah masuk ke dalam mulutnya. Ish, Bi Sarah corok. Enggak cuci tangan. Tukas Kinan. Bi Sarah malah tergelak. Anggap saja sudah cuci tangan. Sudahlah, yang penting kita makan sama-sama. Bibi juga sudah sangat lapar sejak tadi. Bi Sarah berbohong sebab ia baru saja selesai mengisi perutnya. Akan tetapi, demi menyenangkan hati gadis kesayangannya ini, ia pun rela ikut makan kembali bersamanya. Bi Sarah hanya tidak ingin Kinan kecewa dan terluka. Kasihan dia. Tanpa sadar mereka tertawa bersama. Mereka lupa jika di luar masih ada orang yang lalu lalang di depan ruangan Kinan. Apalagi saat mendengar suara tawa Bi Sarah, langkah kaki yang tadinya berjalan kini berhenti. Bi Sarah yang mengetahui ada orang di depan pintu ruangan langsung menjadi tegang. Ada orangnya di ruangan ini. Suara Belinda terdengar di depan pintu. Bi Sarah langsung bangkit dengan wajahnya menjadi panik begitu melihat gerendel pintu ada yang mulai membukanya.
Saat masuk tadi, Bi Sarah lupa menguncinya, hanya merapatkannya saja. Ia tegang. Kali ini, jika sampai ada orang lain yang tahu keberadaan Kinan yang disembunyikan oleh Elena, matanya terus menatap pintu yang sudah akan terbuka. Bi Sarah melihat masih ada kesempatan untuk dia dan Kinan untuk bersembunyi. Gagas yang mendorong kursi roda Kinan ke arah ruangan yang tak jauh dari kamar mandi yang ada di sana. Mereka berdiam diri di sana. Bi Sarah menyilangkan jarinya, meminta supaya Kinan tetap diam, tak bersuara. Apalagi saat mendengar suara langkah kaki masuk ke dalam ruangan, dan mereka berdua semakin tegang. Waktu langkah kaki terus mendekat ke arah mereka. Cari apa, Bu? Suara Elena terdengar juga yang ada di dalam ruangan Kinan. Elena, tadi aku merasa mendengar suara tertawa. 2 orang di sini, jelas sekali. Tapi begitu aku masuk sudah tidak ada orang di sini, sebut Belinda. Di sini memang hanya ruangan kosong, sama seperti ruangan yang lainnya, karena ibu bisa lihat sendiri betapa banyak kamar kosong yang tidak terpakai. Rumah besar ini warisan dari papaku. Aku hanya menggunakannya. Sebenarnya memang terlalu besar. Kalau hanya dipakai untuk aku dan ART ku saja, tidak ada yang istimewa di sini. Sebaiknya ibu ikut denganku ke ruang makan, karena kita mau makan bersama. Kita keluarga baru kan? Semuanya akan kita mulai sebentar lagi, terang Elena. Baiklah, tapi ini kalau memang ruangan ini tidak terpakai, kenapa ada bekas makanan di sini? Ini kelihatannya masih baru, dan aku yakin sekali di sini tadi ada orang. Kamu pasti menyembunyikan sesuatu kan? Tanya Belinda lagi curiga. Elena pun panik. Ia memang baru melihat bekas makan Kinan di sana. Elena juga yakin jika anak dan ART-nya itu sedang bersembunyi di kamar mandi, atau mungkin ruangan yang dekat kamar mandi. Tinggal tugas Elena meyakinkan ibu mertuanya yang kelihatannya mau tahu urusannya. Tidak ada yang disembunyikan, Bu. Sudahlah, mungkin saja ada salah satu tamu, atau mungkin Bi Sarah tadi yang makan di sini. Di sini memang tempat dia tidur. Elena berbohong. Bi Sarah yang mendengar Elena berbicara langsung masuk ke kamar mandi dan memutar keran air. Setelah beberapa saat ia pun berpura-pura keluar seakan tidak ada yang terjadi. Ia juga sudah memberi isyarat pada Kinan untuk tetap bersembunyi. Nyonya, Ibu, ada apa? Bi Sarah mulai memainkan perannya. Elena senang. Bi Sarah cepat tahu apa yang harus dilakukan agar Belinda tidak mencari tahu apa yang ada di dalam ruangan ini. Kamu tidur di sini? Tanya Belinda tak senang. Bi Sarah mengangguk pelan. Ruangan di rumah ini banyak yang kosong. Nyonya Elena meminta saya memilih ruangan mana yang dipilih. Makanya aku pilih tidur di sini. Memangnya ada yang salah dengan ini? Elena terlihat menahan senyum melihat kebingungan Belinda. Elena harus mengacungkan jempol untuk kehebatan sandiwara Bi Sarah. Tidak apa-apa. Ya, itu urusan kalian saja mau tidur di mana. Hanya saja aku sempat kaget pas lewat sini kayak ada suara orang tertawa. Bukan kamu saja kayak ada suara lagi. Itu siapa? Apa kamu tinggal di sini sendirian? Tanya Belinda lagi tak puas. Iya, aku tinggal di sini sendirian. Oh, soal yang itu. Tadi aku lagi video call dengan keponakanku di kampung. Dia katanya pengen ketemu lagi sama aku. Yang namanya juga sudah lama gak pulang kampung. Pasti ada yang rindu. Bi Sarah lagi-lagi bermain perannya di sini. Belinda auto terdiam. Oh, ya sudah. Berarti memang suara kalian tadi yang terdengar. Baiklah, kalau begitu sebaiknya kita kembali ke ruang makan untuk acara makan keluarga. Ajak Belinda kepada Elena. Bi Sarah diam saja. Kamu tidak ikut? Belinda berbalik dan melihat wajah Bi Sarah. Aku di sini saja, sudah waktunya aku beristirahat karena besok akan memulai aktivitas baru lagi, sebutnya. Belinda dan Elena pun keluar dari ruangan tersebut. Bi Sarah lega bukan kepalang. Ia segera menutup pintu kembali dan langsung menguncinya. Kinan, kamu baik-baik saja sayang? Bi Sarah menghampiri anak majikannya itu, memperhatikan wajah Kinan yang berubah.
Kenapa mama tadi bilang jika ia hanya tinggal sendiri di sini dan hanya bersama Bisara saja? Mama sama sekali tak mau menyebut aku yang ada di sini. Itu artinya mama memang tidak pernah menganggapku ada. Mau sampai kapan aku selalu disembunyikan dan selalu dianggap tidak ada oleh mama? Protes Kinan. Bisara bingung akan menjawab apa. Ia sendiri bingung dengan semuanya. Protes Kinan seakan tak mempan sama sekali sebab Bisara hanyalah pesuruh dan bukan pembuat kebijakan. Ia sendiri juga tidak tahu mengapa majikannya seperti itu. Kamu yang sabar ya. Mungkin saja tadi Mama Elena mungkin lupa menyebut kamu. Tolong pahami juga keadaan mama kamu. Ya tak mungkin melakukannya tanpa sebab. Yang terpenting sekarang ini kita lebih baik berhati-hati lagi untuk melakukan sesuatu. Bukannya kita mau membongkar rahasia keluarga baru mamamu yang ingin menguras harta mamamu. Kamu sabar saja dulu ya, bujuk Sarah. Ia menoleh, Kinan pun sudah menangis. Bisara dengan cepat menenangkan Kinan. Ia takut jika Kinan marah akan semakin runyam urusannya. Bisara memilih malam ini tidur menemani Kinan. Ia tak ingin Belinda masih mencari tahu di mana ia bisa tidur, dan mungkin akan berlanjut malam-malam berikutnya. Bisara meraih handphonenya kemudian mengirim pesan masuk ke Elena untuk memberitahunya bahwa untuk menghilangkan kecurigaan keluarga baru majikannya tersebut, ia akan menemani tidur Kinan seterusnya. Bisara lega saat Elena mengiyakan. Kamu tahu? Bibi punya berita bagus buatmu, katanya setelah selesai berkirim pesan. Kinan hanya diam saja. Mulai malam ini, Bisara akan menemani kamu tidur di sini, dan itu berlaku seterusnya. Kita juga akan makan sama-sama di sini. Begitu Bisara antar makanan, langsung kita makan sama-sama. Gimana? Tanya Bisara. Kinan menoleh dan ia langsung tersenyum begitu saja. Memang gampang sekali mengubah mood gadis ini. Ia yang sudah pasti tersinggung sekalipun, tak pernah ia masukkan ke dalam hati. Hatinya begitu bersih. Bisara semakin menyayanginya. Beneran ya Bi? Bisara mengangguk pasti. Kinan senang dan langsung meminta dipeluk oleh ART-nya ini. Bisara pun menurut. Gimana dengan makan kita? Apa kita sambung? Kinan malah tertawa dan menggelengkan kepalanya. Sudah hilang selera makanku, Bi. Lagi asik makan malah diganggu sama nenek tadi. Nggak mungkin berserah lagi. Apalagi tadi kita sembunyi persis depan kamar mandi. Lucu Bi. Bisara pun ikutan tertawa. Ia senang sudah bisa menerbitkan senyum di bibir manis anak majikannya itu. Tak lama terdengar notifikasi pesan masuk dari Elena. Bi, sebaiknya cepat sembunyikan Kinan. Suamiku dan ibunya mau kembali ke ruangan tempat di mana Bisara dan Kinan tidur. Mata Bisara melotot kaget. Baru saja rasanya ia merasakan kelegaan. Kini masalah datang lagi. Bisara tidak tinggal diam. Dia hanya punya waktu beberapa menit sebelum keluarga baru majikannya menengok isi ruangannya. Dengan cepat Bisara meminta Kinan untuk diam dan mendorong kursi roda Kinan keluar ruangan. Beruntung Bisara selalu memegang semua kunci tiap ruangan, sehingga dengan mudah ia keluar masuk ke ruangan manapun yang ia mau, terutama ruangan yang ada di sebelah Kinan. Ia membawa Kinan ke ruangan sebelah yang ruangannya lebih sempit. Namun hal itu ia lakukan dengan terpaksa untuk menyembunyikan Kinan sementara waktu. Kamu tinggal di sini dulu untuk sementara. Nanti kalau sudah aman, Bibi akan jemput kamu kembali ke ruangan kamu. Keluarga baru mamamu mau datang ke ruang sebelah, sebut Bisara tanpa menunggu jawaban Kinan. Ia lalu meninggalkan Kinan di ruangan sebelah dan ia menguncinya agar ia aman. Ia sendiri juga khawatir dengan rasa penasaran Kinan yang kerap kali membuatnya nekat keluar ruangan tanpa persetujuannya. Dan hal itu pernah ia lakukan sebelumnya. Beruntung Bisara pernah memergoki dan membawanya kembali masuk ke dalam kamarnya, tempat ia biasa dikurung. Bisara tak mau hal itu terjadi lagi. Begitu selesai mengunci pintu dan bersiap masuk ke dalam ruangan Kinan, dari kejauhan ia melihat pintu lift akan terbuka.
Ia segera masuk dan berpura-pura berbaring di ranjang. Ia juga berpura-pura lupa mengunci pintu, supaya Haris maupun Belinda melihatnya berbaring di ranjang. Begitu Haris, Belinda juga Elena masuk dalam ruangan di mana Bisara berada. Bisara berpura-pura kaget. Untungnya, Bisara punya bakat alami bersandiwara. Ada apa-apa ini? Kok tiba-tiba mendapatkan kunjungan Nyonya dan Tuan juga Ibu? Sapanya dengan santai. Haris hanya ingin melihat ruangan di mana Bisara tinggal. Tadi Ibu cerita kalau pembantu saja dikasih tempat besar seperti kamu. Seharusnya ruangan kamu di ruangan yang persis bawah tangga saja. Kan hanya pembantu. Sebut Belinda membuat Bisara terkesiap. Selama belasan tahun ia bekerja di rumah Elena. Majikannya itu justru membebaskannya memilih ruangan mana yang akan ia tempati. Dan itu sudah berjalan lama. Namun sekarang, ibu mertua majikannya malah seenaknya datang dan mulai mengatur-ngatur semuanya. Nggak apa-apa, Bu. Bisara di sini sudah lama kerja di sini. Kurang lebih 17 tahun. Jadi di sini semuanya seperti rumahnya sendiri. Dan aku sudah menganggapnya seperti keluarga. Lagi pula, ruang kosong masih banyak di rumah ini. Tidak ada salahnya Bisara tetap saja tidur di sini. Bela Elena. Bisara lega masih ada pembelaan dari majikannya. Bukannya begitu. Kamu nggak bisa seenaknya memberi kebebasan sama pembantu. Yang namanya pembantu tetap saja pembantu. Rumah segede ini juga dia harus urus sendiri. Rasanya tidak masuk akal. Mulai besok, ibu mau ART-nya ditambah saja. Buat apa kalian berdua itu menghasilkan kalau mengeluarkan untuk membantu-bantu di rumah ini saja? Pelit, sungut Belinda. Ternyata ia termasuk ibu mertua yang ceriwis dan suka mengatur. Bisara menjadi tak hormat pada wanita tua itu. Anaknya baru saja menikah dengan majikannya beberapa jam yang lalu, namun ia sudah berani mengatur apa yang ada di rumah ini. Lebih gila lagi, ia akan menambah jumlah ART. Ia tak masalah, memang ia akui lelah mengurus semuanya sendirian. Hanya saja Elena juga tidak tinggal diam. Biasanya setiap 2 minggu sekali akan memanggil tukang bersih-bersih seluruh rumah. Dan Bisara hanya menyiapkan kebutuhan Kinan dan keperluan Elena saja. Urusan beberes ruangan dan seluruh rumah, ada petugasnya yang diupah oleh Elena sesuai jadwal. Tapi Bu, urusan beberes rumah ini aku biasa menyuruh petugas bersih-bersih dari perusahaanku datang ke sini. Dan aku upah membersihkan seluruh ruangan di rumah setiap 2 minggu sekali. Jadi memang Bisara tidak terlalu capek-capek juga harus membersihkan rumah. Kurasa menambah ART tidak perlu lagi, malah akan semakin merepotkan mengurus makan dan tempat tinggalnya nanti. Aku sih tidak setuju kalau mau mengambil ART lagi. Sela Elena. Bisara sebenarnya sangat tahu jika Elena tentu tidak mau saat memperkerjakan ART-nya lainnya nanti akan memergoki Kinan di dalam ruangannya. Hal ini akan membahayakan image-nya sebagai wanita sempurna dalam segala hal. Memperlihatkan Kinan hanya akan merusak image-nya yang sudah terbangun baik selama ini. Meski Elena sendiri harus melupakan dan tak anggap keberadaan Kinan. Terdengar kejam apalagi Bisara yang kerap menjadi saksinya. Elena tak peduli betapa Kinan anaknya itu sangat membutuhkan kasih sayangnya, belayan, bahkan hanya ingin dilihat sekali saja dalam hidupnya. Mengingat hal itu terkadang membuat Bisara tak mampu membendung air matanya. Waduh, berarti enak dong pembantumu ini. Memangnya apa saja yang dia urus? Kalau semua urusan rumah juga bakal diurus sama para suruhmu di kantor? Tukas Belinda. Bisara menghela nafas panjang. Bisara khusus mengurus keperluanku dan itu sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Terserah ibu mempertanyakan Bisara kerjanya apa. Yang jelas dia di sini sudah ada sejak belasan tahun lalu. Elena tetap membela Bisara. Terlihat raut wajah Belinda berubah. Ia tak suka. Tak lama Haris yang ada di sana menegur Elena. Apa yang dikatakan oleh ibuku itu wajar-wajar aja. Ibu hanya ingin semua yang terjadi di rumah ini tidak ada yang sia-sia. Sayang juga kalau kamu memberi upah pada orang yang tidak ada kerjanya. Lebih baik pecat aja. Elena maupun Bisara sama kagetnya. Tak menyangka sama sekali jika kedua orang yang baru saja bergabung dengan anggota keluarga Elena begitu berani ingin memecat Bisara yang sudah Elena anggap sebagai keluarganya sendiri. Urusan Bisara biar menjadi urusanku. Biar kamu ataupun ibu, aku tak mau ada yang ikut campur.
tegas Elena. Mbak Sarah merasa bersyukur sekali. Kamu itu sudah menjadi istriku. Seharusnya kamu menuruti apa kemauanku sebagai suami. Aku sendiri setuju saran ibu untuk tidak menggunakan yang tak perlu, hanya membuang-buang uang saja. Tambahnya, Elena tak menyaut. Wajahnya segera berubah sinis. Bisa jadi ia juga kesal. Iya, tapi bukan berarti segala sesuatu yang sudah kuatur sebelumnya justru kalian atur-atur lagi. Kalian baru saja bergabung menjadi anggota keluargaku, tapi langsung mau mengatur semuanya. Ingat, kalian di sini hanya menumpang. Aku yang punya rumah. Itu artinya aku yang punya aturan di sini. Suara tegas Elena membuat Belinda juga harus terdiam. Mbak Sarah menahan senyumannya. Ia suka sekali dengan sikap tegas Elena. Mbak Sarah membayangkan jika mereka berdua ini akan kesulitan merebut harta Elena jika Elena bersikap demikian. Semoga saja Elena akan terus tegas begini. Mbak Sarah sangat berharap. Kurang ajar sekali perempuan itu. Berani-beraninya dia menjawab apa yang ibu sama kamu katakan. Dia merasa hebat sampai lupa kalau dia sudah menikah dan harusnya mengikuti perkataan suami dan juga mertuanya. Kamu juga sebagai suami gak boleh lembek menghadapi perempuan seperti itu. Nanti yang ada dia malah menginjak-injak kepalamu. Membenci sekali ibu saat dia ngomong kita di sini hanya numpang. Ia menumpang karena dia sendiri yang menawarkan kita untuk tinggal di sini. Sekali-kali ajari istrimu itu tata krama, berbicara sama orang tua, dan terutama sama kamu sebagai suaminya. Ketus Belinda saat ia bersama anaknya sudah di dalam kamar yang ditempati Belinda. Begitu Haris menikahi Elena, mereka semua memang langsung pindah ke rumah menantunya tersebut. Menantu kaya rayanya itu, kamar pun mereka tinggal memilih akan menempati kamar yang mana. Rumah Elena yang besar bertingkat 2 dengan fasilitas lift tersebut membuat kehidupan Haris dan keluarganya berubah 1000 derajat. Elena juga yang meminta mereka pindah karena kasihan melihat keluarga barunya itu hanya tinggal di pemukiman kumuh dan masuk ke dalam gang. Gengsi Elena membuatnya memilih Haris dan keluarganya lebih baik pindah ke tempatnya saja. Bila mengingat ucapan Elena membuatnya begitu kesal dan dadanya naik turun menahan emosi ketika Elena menolak menuruti apa kemauan dirinya dan juga anaknya tersebut. Elena memang bos di perusahaannya dan Haris hanyalah bawahannya. Meski begitu, saat sudah di rumah, dia tetaplah menuruti keinginan kepala rumah tangga. Iya bu, nanti aku kasih tahu Elena untuk sopan sama ibu dan sama aku sebagai suaminya. Memang sifat bos Elena masih tetap terlihat meski di rumah. Seharusnya dia bisa bedakan mana kantor dan mana rumah. Perempuan itu harus diajari sekali-kali, sahutnya. Belinda masih menahan dongkol. Aku tidak mau tahu. Pokoknya meski tanpa persetujuannya, kita bawa saja Sri ke rumah ini. Tujuan ibu menambah pembantu itu ya untuk memata-matai kerja mereka selama di rumah. Dengan begitu akan memudahkan kita merampas semua yang ada di rumah ini, jelas Belinda. Haris mendekati ibunya kemudian merangkul ibunya dengan senyum penuh bangga. Ibu memang selalu menjadi yang terbaik. Sampai kapanpun ide ibu selalu tak terduga. Haris tentu saja senang ketika ibunya menyebut nama Sri. Sebab Sri adalah pacarnya yang kerap kali memuaskan dirinya di tengah kesunyiannya tidak bisa menikah dengan Sri. Semuanya karena jika mereka menikah berdua, kata ibu tidak akan bisa menghasilkan harta yang banyak. Berbeda saat menikah dengan Elena, mereka dipastikan akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tentu dong, yang namanya ibu selalu saja punya rencana tokcer dan selalu ada rencana cadangan. Kamu tinggal melaksanakan, dan ibu yang memikirkan selanjutnya seperti apa. Lirih Belinda. Mereka tergelak bersama. Aku hubungi Sri sekarang ya bu, biar bisa cepat dia kesini. Haris begitu antusias jika menyangkut Sri. Tapi kamu mesti ingat-ingat dan hati-hati, apalagi saat bersama Sri. Jangan sampai semua rencana kita gagal jadinya. Kamu kalau sudah ketemu pujaan hati sering lupa ingatan. Meski di rumah ini banyak kamar kosong dan hanya pengawasan dari pembantunya itu, tetap saja kamu wajib berhati-hati. Belinda mengingatkan. Pokoknya ibu tenang saja, semuanya aman terkendali. Sebut Haris menggapai handphonenya, lalu menghubungi nomor kontak Sri yang ia tulis dengan nama My Babe. Setelah berbincang sebentar, ia pun tersenyum. Urusan Sri beres. Ya sudah, ibu jangan marah-marah terus. Aku mau menyusul Elena dulu ke kamar. Tanpa menunggu jawaban ibunya, Haris langsung melenggang meninggalkan ibunya sendirian di kamar yang menjadi tempat tidurnya kini. Belinda menatap punggung anak semata wayangnya itu
sampai menghilang dari pandangannya. Ia berjanji akan membalas perkataan menantunya yang begitu menyakitkan hatinya itu. Ia juga berkeinginan agar Biksara bisa pergi secepatnya dari rumah ini. Belinda terlalu khawatir dengar pembelaan Elena pada pembantu Parubaya tersebut. Kalau tidak cepat disingkirkan, bisa saja nanti jadi bumerang bagi kami untuk mendapatkan harta perempuan seperti Elena. Belinda menerawang memikirkan ide yang bagus untuk dijalankan nanti. Ia juga berharap dengan hadirnya Sri akan membuatnya mempermudah mendapatkan apa yang mereka inginkan dari Elena. "Kamu siapa?" tanya Biksara melihat ke arah perempuan muda dengan dandan sedikit menor menenteng tas kecil, dan ia sudah duduk manis di sofa ruang tamu. Ia hanya melirik sinis pada Biksara. Tak lama, Belinda dan Haris datang menemui perempuan yang ditegur oleh Biksara. Perempuan itu langsung berdiri dan mencium punggung tangan Belinda dengan takjim. Alis Biksara menaut bingung. "Sekarang, kamu buatkan minuman sekalian keluarkan cemilan untuk keponakanku ini." "Sri namanya. Kamu jangan terlalu banyak tanya. Kamu itu hanya pembantu. Cepat selesaikan yang aku bilang tadi," seru Belinda. Biksara segera minggat dari sana. Biksara menghela nafasnya dengan panjang. Belum genap seminggu Haris menikah dengan majikannya Elena. Namun ia dan keluarganya sudah mulai terlihat benalunya. Bahkan Haris belum terlihat turun bekerja selama habis menikah. Sementara Elena tetap melaksanakan kegiatannya seperti biasanya. Biksara tak lama keluar membawa nampan berisi minuman dan makanan yang ditaruh di toples. Setelahnya Biksara meninggalkan mereka. Saat melihat kesibukan keluarga Haris, Biksara memutuskan mengunjungi Kinan yang juga sekarang menjadi tempat tidurnya. Biksara biasanya beralasan membawa makanan ke kamar dan lebih suka makan di kamar. Padahal ia selalu makan berdua di sana dalam satu piring untuk menghindari kecurigaan keluarga suami majikannya tersebut. Apalagi Belinda suka sekali memata-matainya. Kali ini Biksara dikejutkan dengan kehadiran keluarga baru yang sepertinya akan tinggal lama di rumah ini. Biksara memutuskan menghubungi Elena untuk memberitahunya soal kedatangan keponakan dari ibu mertuanya itu. "Nyonya, Bu Belinda kedatangan tamu, seorang perempuan. Katanya sih dia keponakan Bu Belinda. Kalau dari lagaknya kayaknya tuh perempuan juga mau tinggal di rumah Nyonya." Biksara mengirimkan pesan. Biksara menunggu balasan. Tapi saat Elena bekerja memang terbilang sulit mendapatkan jawaban cepat, sebab ia pasti sangat sibuk di kantornya. Bi mengirim pesan buat Mama?" tanya Kinan saat mengetahui Biksara sibuk melihat bolak-balik handphonenya. Biksara menjawab dengan anggukan. "Bibi mau bilang kalau Kinan waktunya keluar berjalan-jalan. Ini kan sudah jadwalnya, Bi." Biksara menghentikan aktivitasnya, kemudian menoleh, mendapati Kinan melihatnya penuh harap. Biksara menepuk jidatnya. Ia lupa menyampaikan kepada Kinan bahwa sudah tidak ada lagi jadwal berjalan-jalan keluar ruangan selama mamanya menikah. Begitu juga dengan kunjungan mamanya ditiadakan. Biksara bingung dan mulai berpikir bagaimana ia akan mengatakannya pada Kinan mengenai hal ini. Biksara tentu saja bingung bagaimana cara menyampaikan supaya Kinan mau mengerti bahwa sudah tidak ada jadwal keluar ruangan untuk berjalan-jalan atau melepaskan penat sedikit setelah 1 bulan dalam kurungannya. Wajah Kinan yang penuh harap membuat Biksara semakin merasa tak karuan. Semakin tak tahu apa yang harus ia katakan supaya gadis itu tidak marah, menangis, dan kecewa yang berkepanjangan. Biksara memang mengirimkan pesan buat Mama. Hanya saja keadaannya lagi genting sekarang. Di luar ada perempuan entah dari mana datangnya, mengaku sebagai keluarga dari suami mamamu. Kayaknya perempuan itu bakal tinggal di rumah ini juga. Itu artinya semakin banyak saja yang tinggal di sini. Dan satu lagi yang Bibi khawatirkan, kamu tidak bisa lagi berjalan-jalan keluar. Karena kamu tahu sendiri, kalau mama kamu tidak pernah mau kamu dilihat oleh orang lain. Dia belum sempat Biksara menyelesaikan kalimatnya. Wajah gadis di depan sudah menunduk dan menangis. Inilah yang ia khawatirkan. Kinan pasti akan merasakan kekecewaan berlipat-lipat. Dan hal ini pasti akan mempengaruhi kesehariannya. Biksara sendiri juga pasrah dengan keadaannya. Menurut dia, ada yang lebih penting dari permintaan Kinan yang meminta keluar ruangan seperti dulu-dulu ia lakukan. "Kamu masih ingat kan?"
Kamu sendiri yang mendengar pembicaraan kedua anak kembar itu. Jika harta mama kamu akan dikuras, jadi kita hadapi dulu masalah ini dengan tugas kita adalah membuka mata mamamu. Dan biar dia tahu bahwa keluarga barunya ini bukanlah orang yang baik-baik dan niat mereka memang sangat jahat sekali. Bibi juga tidak tahu setelah ini mereka akan melakukan apa. Bik Sarah terus mengoceh berpura-pura tidak melihat tangisan Kinan. Sampai sekarang, Bik Sarah belum memberitahu mamamu soal keluarga barunya. Bik Sarah takut saja mama kamu yang lagi senang-senangnya baru memulai berumah tangga malah mendapatkan aduan dari kita. Pelan-pelan saja niatnya Bik Sarah memberitahu, dan tugas kita bagaimana mengumpulkan bukti-bukti jahatnya mereka dan niatnya mereka. Kinan bisa mengerti kan? Tanya Bik Sarah. Gadis berbulu itu mengangkat wajahnya kemudian memandang Bik Sarah dengan pandangan yang sulit diartikan. Setelahnya ia mengangguk dengan cepat. Iya Bi, aku bantu membuat keluarga baru mama itu mendapatkan hukuman atas apa yang mereka lakukan. Sekarang ini mungkin mereka sedang menyusun rencana supaya pelan-pelan mengambil apa saja milik mama. Dan kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Apa yang sudah dicari oleh mama dirampas begitu saja. Sahutnya membuat Bik Sarah bersemangat. Menurut kamu, apa yang harus kita lakukan? Sebab kalau dari penampakan tuh perempuan itu juga bukan orang yang baik-baik. Semuanya ada yang tidak beres. Tambah Bik Sarah. Kinan nampak dia berpikir. Bibi, jelaskan saja bagaimana keadaan di luar sana. Aku kan tidak tahu persis. Kinan berkata dengan serius sekali. Di luar ada 2 orang perempuan kembar yang setiap harinya bersekolah mulai pagi jam 7 dan baru akan pulang jam 4 sore. Dan biasanya malam hanya sebentar di rumah. Biasanya mereka pergi lagi dan pulang jam 10 malam. Alasannya belajar di rumah temannya. Belinda, nenek mereka juga nenek tiri kamu, adalah perempuan berkacamata dengan tubuh gemuk berisi dan gaya jalannya angkuh, dengan selalu memegang kipas di tangannya. Haris adalah suami dari mamamu. Orangnya terbilang tampan, dengan tubuh tinggi dan kulitnya bersih. Belinda dan Haris ini selalu di rumah. Terus terang saja selalu mengawasi apa yang Bibi lakukan, ungkap Bik Sarah. Berarti 2 perempuan itu yang kembar kemarin berencana mencuri perhiasan milik mama. Terus Belinda itu yang mencari tahu siapa saja yang tinggal di sini. Ingat, dia mencurigai bahwa bukan Bik Sarah saja yang tinggal di sini. Haris yang aku tidak tahu karena belum mendengar suaranya sama sekali, jawab Kinan. Bik Sarah menganggukkan kepalanya. Begini saja Bi, untuk sementara ini Bibi pantau saja apa yang saja mereka rencanakan. Aku yakin Bibi pasti bisa mencuri dengar saat mereka berbincang. Satu lagi, mulai sekarang sebaiknya Mama mulai berpikir untuk memberi keamanan pada perhiasannya. Nanti Bik Sarah bisa beralasan apa saja pada Mama, supaya Mama lebih berhati-hati dan tidak menaruh perhiasan sembarangan saja. Dulu mungkin tidak apa-apa karena hanya kita saja yang tinggal di sini. Tapi sekarang semuanya sudah berubah 100%. Jadi bukan hanya Mama saja yang wajib waspada. Kita berdua juga, Bi. Aku yakin mereka membawa 1 orang perempuan lagi ke sini itu pasti ada maksud terselubung yang kita sendiri tidak tahu apa itu. Bik Sarah terperangah. Tiba-tiba Kinan berubah menjadi lebih pintar dan seakan-akan dirinya detektif seperti buku yang biasa ia baca. Jika menyangkut soal pengetahuan, Kinan memang jagonya. Sebab dengan rajin membaca buku sejak kecil membuatnya sangat pintar. Di balik kekurangannya, justru kelebihannya sangat banyak. Baiklah, kalau begitu Bik Sarah akan memulai rencana. Oh ya, Bik Sarah minta maaf ya, gara-gara mereka kamu tidak bisa lagi keluar bebas jalan-jalan sesuai jadwalnya. Bik Sarah menatap lekat gadis di hadapannya ini. Enggak apa-apa Bi, aku Mama bisa mengerti dengan keadaanku. Enggak bisa aku paksakan. Biarlah kita hadapi saja dulu mereka.
Kalau kita kembali lagi hidup bertiga, maka semuanya akan baik-baik saja, sebutnya. Bisara senang Kinan bisa berbesar hati menerima kondisinya. Baiklah, doakan saja Bibi bisa melaksanakan kerjaan ini dengan baik ya, harap Bisara. Tak lama notifikasi pesan masuk dari Mama Elena. Kamu awasi saja perempuan itu, dan apa maunya segera laporkan padaku. Pesan diakhiri dengan Bisara menjawab oke. Bisara senang mendapatkan jawaban tegas juga dari Elena. Bisara sendiri yakin jika Elena pasti mulai pusing menghadapi keluarga barunya. Hanya saja tidak ada waktu bagi Elena dan Bisara berbicara berdua. Belinda suka mengawasi pergerakan mereka. Kamu tunggu di sini ya. Bisara mau melihat apa yang mereka lakukan sekarang ini. Bisara tak lagi menunggu jawaban Kinan dan langsung keluar dari ruangan. Tak lupa mengantongi handphonenya untuk mereka mungkin pembicaraan atau apa saja yang bisa dijadikan bukti. Begitu Bisara keluar ruangan, ia langsung menguncinya dan menyimpan semua kunci ruangan di dalam kantong bajunya. Ia melangkah menuju lift dan ia melihat lift sedang digunakan. Dan posisinya persis naik menuju ke lantai 2. Bisara segera bersembunyi di tempat yang tak terlihat. Kring. Pintu lift terbuka dan beberapa pasang kaki terdengar berjalan. Mereka nampak tergesa-gesa. Ingat ya, pokoknya kamu tetap mengaku sebagai keponakanku. Kita pasti akan menjalankan rencana ini sebaik mungkin. Nanti malam kita akan mulai menyusun rencana. Dan untuk sementara, kamu tinggalnya di ruangan yang tak jauh dari gudang sini saja. Nanti malam juga aku dan Haris akan mendatangi kamu untuk membahas semuanya. Suara Belinda begitu menggema terdengar. Bisara mengintip dan melihat Belinda dan perempuan satu lagi itu masuk sebuah kamar yang memang persis bersebelahan dengan gudang. Bisara agak gugup juga sebab mereka hanya terpisah satu ruang saja. Itu artinya Bisara tidak bisa gegabah begitu saja keluar masuk dalam ruangan yang nantinya membuat Kinan ketahuan ada di rumah ini. Perempuan itu sudah dikasih tinggal di rumah ini, Nyonya. Ia dikasih ruangan di kamar persis sebelah gudang lantai 2, tak jauh dari ruangan Kinan sekarang. Pesan dikirim ke handphone Elena. Setelahnya Bisara mengendap-endap pergi kembali ke ruangan di mana ia dan Kinan tidur di sana. Ini tak bisa dibiarkan. Tunggu aku pulang. Jawaban pesan dari Elena membuat Bisara tersenyum. Kinan menyambutnya dengan tegang. Tak jauh dari pintu, Bisara segera menutup pintu. Kamu jangan persis di depan pintu, takutnya mereka melihat kamu. Oh ya, betul perkiraan Bibi. Kalau perempuan itu tinggal di sini, kamu harus tahu dia tidur tak jauh dari kamar kita dan letaknya persis sebelah gudang ini di lantai 2 ini. Jadi mulai sekarang kita harus lebih berhati-hati, sebut Bisara. Kinan pun mengangguk. Tadi apa kata Mama mengenai orang itu? Tanya Kinan penasaran. Mama kamu sepertinya akan mengambil tindakan karena mereka seenaknya memasukkan orang di sini. Kita tunggu saja kedatangan mama kamu. Oh ya, sebaiknya sekarang ini kamu tidur dulu beristirahat. Bisara akan memasak makanan buat makan malam. Nanti kalau sudah siap semua, Bisara akan membawanya kemari. Titah Bisara. Kinan pun menurut. Setelah menaikkan Kinan ke atas tempat tidur, Bisara seperti biasanya akan langsung ke dapur yang ada di lantai 1 untuk membuat hidangan makan malam. Setiap akan keluar dari ruangan, ia tak pernah lupa untuk menguncinya. Kamu itu seperti ada saja harta karun di dalam kamarmu. Setiap mau keluar, selalu saja kuperhatikan dikunci. Memangnya kamu menyimpan apa di sana? Belinda tiba-tiba menyapanya dari arah belakang. Bisara mengatur nafasnya dulu menghadapi perempuan paruh baya yang ada di depannya ini. Nyonya Elena memang selalu mengajarkan aku untuk selalu berhati-hati. Meski dalam rumah kami tidak ada pencuri, jadi setiap keluar masuk ruangan selalu saja dikunci, dan itu sudah menjadi kebiasaanku selama belasan tahun di sini. Sautnya membuat air muka Belinda memerah. Jadi maksud kamu lebih berhati-hati lagi ketika kami datang? Itu artinya sama saja kamu menuduh kami mencuri, begitu? Tanyanya tak senang. Bisara tersenyum. Tidak ada yang menuduh siapapun di sini, apalagi aku hanya ART di sini. Jadi tidak mungkin bisa seenaknya menuduh tak karuan kepada siapa saja, tamu atau keluarga baru dari majikanku. Aku hanya bilang kalau kebiasaan mengunci pintu kamar memang sudah sering kulakukan sejak belasan tahun lalu dan sudah menjadi kebiasaan saja, Bu. Jawab Bisara dengan enteng.
Belinda kelihatan masih tidak terima dengan apa yang dikatakan oleh Bisara. Ia langsung melongos pergi begitu saja. Bisara tersenyum melihat tingkahnya. Setelah ia masuk dalam lift dan Bisara ingin ikut, Belinda langsung menutupnya begitu saja. Bisara menghela nafas panjang. Dasar orang tua tidak tahu diri. Bisara membatin. Bisara tetap menunggu di depan lift. Dia sendiri sudah tidak kuat bolak-balik dari lantai 1 ke lantai ataupun sebaliknya menggunakan tangga. Setelah beberapa saat lift kembali dan Bisara masuk ke dalam lift untuk turun ke lantai 1. Baru saja pintu lift terbuka, ia melihat Haris dan Belinda sudah nampak menunggunya tak jauh dari sana. Dari wajah mereka kelihatan tidak bersahabat sekali. Apa maksud kamu menuduh ibuku mencuri di rumah ini? Bisara terkesiap kaget. Entah apa yang diadukan oleh perempuan tua itu. Tiba-tiba saja yang menjadi orang tertuduh begitu. Bisara menanggapinya dengan santai. Saya tidak pernah menuduh siapapun, Tuan. Tadi di atas, ibu kamu melihat saya mengunci pintu kamar. Setiap keluar masuk dan ia bertanya. Saya hanya bilang bahwa itu sudah kebiasaan belasan tahun. Walaupun di rumah ini tidak ada pencurinya. Memangnya ada yang salah sama kata-kata saya, Tuan? Saud Bisara. Haris nampak memandang wajah Belinda sebentar. Kemudian dia langsung menatap kembali Bisara. Ingat ya, kamu di sini tuh hanya pembantu. Jadi posisikan dirimu sesuai dengan pekerjaanmu. Jangan merasa seperti bos kamu. Karena kami inilah bos kamu. Dan kamu harus bisa mulai sekarang menghargai bos kamu. Bos yang menggaji kamu setiap bulannya. Tanpa banyak bicara, Bisara hanya mengangguk kemudian melangkah menuju dapur menyiapkan makan malam. Ia tak mau berpanjang lebar menghadapi orang yang dianggapnya gila ini. Mereka terlalu percaya diri, menyatakan sebagai bos bagi dirinya. Sementara bos sebenarnya adalah Elena. Bisara tak peduli dan lebih baik fokus sama pekerjaan. Ia memastikan mulai malam ini akan berusaha mengumpulkan bukti supaya secepatnya bisa mengusir tikus-tikus pengerat ini dari rumah majikannya. Kenapa kalian memutuskan sesuatu tanpa bicara terlebih dulu padaku? Suara lantang Elena membuat Belinda dan Haris kaget. Maksudnya apa ini? Kok datang-datang langsung marah kamu? Sebut Haris tak senang. Kalian pikir aku tidak tahu kalian memasukkan perempuan di sini dan memberinya tempat tinggal? Sebut Elena, membuat Belinda dan Haris langsung gelagapan. Sri itu keponakanku, nak. Kasihan dia tidak punya tempat tinggal dan pekerjaan. Rencananya ibu mau menyuruh dia bekerja di sini. Setidaknya bisa membantu kerja Bisara. Sri orangnya cekatan dan pandai sekali membersihkan rumah. Sautan Belinda semakin membuat murka Elena. Sudah, kalian seenaknya memasukkan perempuan itu tinggal di rumah ini. Sekarang apa-apaan kalian malah mau seenaknya memberi pekerjaan tanpa izin dariku? Memangnya siapa yang akan menggajinya nanti? Kalian? Wajah Elena kini berubah memerah, menahan emosi. Tolonglah mengerti sayang. Kami sangat mengerti keadaan kamu yang sibuk. Sementara Bisara itu saat kamu tidak ada di rumah, kerjanya di kamarnya terus. Banyak bersantai saja. Tadi saja ibu hampir kepleset di kamar mandi karena kamar mandi lupa disikat sama Bisara. Memangnya kamu mau karena keteledoran dan malasnya pembantu itu membuatnya ibu celaka? Haris memang pintar berkata-kata. Belinda memasang wajah sedih namun menahan senyum. Elena menarik nafas dalam-dalam. Kemudian ia mengembuskannya perlahan. Ia memang sudah kesal dengan kinerja suaminya di kantor. Sekarang pulang ke rumah ada saja masalah baru. Ya sudah, terserah kalian saja. Tapi ingat, untuk gajinya aku tidak mau tahu. Urus saja sendiri. Dan satu lagi, setiap Bisara bekerja, dia wajib membantu sebagai bentuk tanggung jawabnya tinggal di sini. Jelas Elena lalu masuk ke dalam kamar. Begitu Elena pergi, Belinda dan Haris tertawa penuh arti. Mereka terlihat senang karena apa yang mereka inginkan tercapai. Memang awalnya Elena pasti akan marah, namun dengan sedikit rayuan maut anaknya, Haris, maka semuanya berjalan dengan lancar. Sekarang kamu rayu dulu istrimu, biar dia mengubah keputusannya untuk memberi gaji Sri. Gak mungkin dia jauh-jauh ke sini bekerja dan tidak dibayar apa-apa. Mau bayar pakai uangmu juga tidak mungkin bisa. Kita kesini ingin menumpuk harta dan bukannya menghabiskan uang kita. Titah Belinda. Iya, aku akan membujuknya dulu. Ibu tenang saja. Dan jangan lupa kasih tahu rencananya yang kalian susun bersama Sri sebentar malam ini. Belinda hanya mengacungkan jempol. Haris langsung melangkah cepat menuju kamar istrinya.
Begitu ia masuk, Elena sedang membersihkan tubuhnya. Terdengar dari suara pancuran air yang digunakan. Haris menunggu di atas ranjang. Ia merencanakan apa yang harus ia katakan nanti, supaya istrinya itu tidak lagi marah padanya dan juga ibunya. Biar bagaimanapun, dia punya kuasa di rumah ini. Jadi untuk sementara, biarlah aku menjadi suami penurut dulu lah. Tapi kupastikan, kalau semua hartanya jatuh ke tanganku, maka dia yang akan gigit jari nanti. Rasanya tak sabar menunggu rencana ibu sama Asri. Semoga saja mereka bisa diandalkan. Gumam Haris. Setelah beberapa menit, Elena pun keluar dengan tubuh yang sangat harum, membuat Haris tersenyum menggoda dan penuh arti. Elena yang masih kesal hanya diam saja tak menanggapi. Kenapa senyum-senyum begitu? Ada yang aneh atau lucu? Aku ingin bicara denganmu sekarang tentang apa yang kamu dan ibumu lakukan. Aku tak mau ada yang seenaknya di rumah ini. Jangan lupa aku pemilik semua di rumah ini, jadi semua harus ikuti aturanku. Tukas Elena cuek, seraya mengeringkan rambutnya menggunakan pengering rambut. Memangnya mau bicara apa? Bicaralah. Setelah itu kita ya. Di sini. Tunjuk Haris di tempat tidur. Elena menghela nafas panjang. Aku mempertanyakan kinerjamu di kantor. Saat aku memeriksa hasil kerjamu, semuanya nol. Rupanya selama aku sibuk bertemu dengan klien dan mengurus perusahaan yang banyak menyita waktuku, kamu malah enak-enakan tidak pernah muncul di kantor. Selena sudah memberitahu padaku bahwa tidak ada satupun hari pun kamu muncul. Maksudmu apa? Apa kamu menikah denganku hanya untuk enak-enakan bersantai, sementara aku yang pusing mencari uang, begitu? Pertanyaan Elena membuat Haris kalang kabut. Ia memang tidak pernah turun kerja selama habis menikah, dan itu sudah menjadi selama kurang lebih 2 pekan. Ia memang hanya ingin bersenang-senang di rumah menikmati fasilitas mewah milik istrinya. Aku merasa tidak enak badan, makanya aku hanya di rumah saja dulu. Lagian ibu juga suka mengeluh sakit dan minta ditemani di rumah. Kamu jangan marah gitu ya, nanti aku sedih jadinya, jawab Haris. Elena memutar bola matanya dengan malas. Sakit sampai mau 2 minggu, itu bukan sakit namanya tapi malas. Ngomongnya sakit tapi minta jatah setiap malam, selalu saja lancar. Ibumu juga sakit, banyak sekali alasan kamu. Apa kalian semua sekeluarga penyakitan begitu? Menyesal rasanya sudah menampung keluarga penyakitan. Elena tersenyum menyeringai. Makin kelihatan garangnya dia. Dengar ya, selama kalian tinggal di sini pengeluaran semakin besar. Anak kembarmu meminta fasilitas di antar supir saat sekolah, dan kemanapun mereka pergi. Itu artinya aku yang selama ini tidak pernah pakai supir harus mengeluarkan uang untuk menggaji supir untuk anak-anakmu. Sekarang kamu menambah masalah lagi dengan kebiasaan malasmu tidak pernah masuk kantor. Kamu seakan keenakan menikah dengan bos perusahaan sepertiku, sampai-sampai tidak ada niat kerja. Sudah ada masalah begitu, malah sekarang menambah masalah baru lagi dengan memasukkan perempuan baru lagi yang katanya keponakan. Tidak punya tempat tinggal dan kerjaan. Sebenarnya kamu sama ibumu itu maunya apa sih? Dicecar Elena, membuat Haris tidak jadi ingin membujuk istrinya yang sudah kepalang murka. Lebih baik meminta jatah untuk membujuknya. Nanti-nanti saja sampai emosinya Elena mereda. Elena memang tipikal keras. Semua itu karena Elena terbiasa memimpin. Tak heran Haris takut sekali pada istrinya ini. Lagi pula Elena punya segalanya, sehingga apapun aturan dan perintah memang harus mengikuti maunya. Iya, aku sama ibu minta maaf ya. Mulai besok aku akan masuk bekerja membantu kamu mencari uang untuk membayar semua pengeluaran di rumah ini. Kamu jangan marah lagi ya untuk urusan ibu yang memang suka sakit dan tidak akan aku temani lagi karena sudah ada Sri membantunya nanti. Yang penting sekarang kamu jangan marah-marah. Jangan marah lagi lah, apalagi cemberut begitu. Hilang cantiknya. Meski kesal, rasa sayang Elena pada Haris membuatnya mudah luluh. Kamu harus janji tidak membuat keputusan sendiri lagi ya. Haris mengangguk cepat. Kata-kata Haris sebentar saja membuat Elena luluh, dan setelahnya mereka melakukan romansa di peraduan. Tak peduli Elena yang sudah membersihkan tubuhnya, ia kembali berkeringat meski pendingin ruangan bekerja di sana. Suara langkah kaki tak jauh dari kamar Kinan membuat Kinan maupun Bik Sarah diam mendengarkan. Mereka saling berpandangan. Langkah tersebut
tidak menuju ke kamar mereka, namun melangkah lebih jauh ke kamar yang beberapa langkah di sebelahnya adalah kamar Kinan. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya and bye bye.